Shalom, warga GKJ Wonocatur, terkhusus para ibu dan pemudi yang tergabung di dalam warga wanita dewasa GKJ Wonocatur. Sungguh berbahagia kita pada sore hari ini bisa melakukan agenda kegiatan Beston KWDW GKJ Wonocatur. Walaupun di dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kita hanya bisa melaksanakan melalui online. Sebelumnya, kita akan memulai Biston pada sore hari ini. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang terkasih, seperti alunan lagu tadi bahwa Tuhan Allah hadir di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan juga difirmankan bahwa bila ada 1-2 orang yang berkumpul atas namaku, maka aku akan hadir di tempat itu. Demikian juga pada saat ini, Tuhan pasti hadir di tempat ini. Maka sebelum kita mengawali Biston pada sore hari ini, kita akan bersekutu di dalam doa untuk mengawali Biston kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapak yang makasih, Bapak yang boleh kami kenal dan kami sapa dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas diri kami. Dari pagi hingga sore hari ini Tuhan berikan kami keselamatan, kesehatan. Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami rindu Engkau berfirman pada kami. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Engkau senantiasa ada di dalam Biston kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini, melingkupi kami yang ada di sini. Jalannya Biston dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Bila terselip dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kiranya Tuhan mau mengampuni. Hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kekal sampai selama-lamanya, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan Mares Wanita Gereja yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Wahyuni Nyoto Nugroho. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Sri Wahyuni Nyoto Nugroho. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mares Wanita Gereja. Untuk itu dipersilahkan untuk berdiri. Bangkitlah bersatu wanita gereja, melayani sesama dengan panji-panji Kristus memulia, sumber segala daya, membimbing, mengasuh putra dan putri, tunas bangsa sejati. Firman Tuhan jadi kemudi gunung.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada sore hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Budi Raharjo. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka hati dan pikiran kita supaya firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, mari kita bersama untuk mengawali di dalam kita mendengarkan sabda Tuhan melalui renungan hari ini. Kita hendak bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Engkau perkenankan kami untuk berhimpun dalam keterbatasan kami, bersama-sama hendak menghayati firman Tuhan melalui renungan yang hendak diperdengarkan melalui hamba-Mu, kiranya menjadi berkat bagi kami untuk semakin hidup mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Firman Tuhan biarlah selalu menggema dalam hati sanubari kami, sehingga kami dikuatkan di dalam iman kami untuk menjalani kehidupan. Oleh karena berkat Tuhan Yesus Kristus dalam pimpinan Roh Kudus, kami bermohon. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari kesaksian dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita juga menyadari bahwa kehidupan manusia itu tidak selalu mulus, baik-baik saja. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Dan setiap persoalan tantangan hidup ini, kita membutuhkan solusi atau jalan keluar. Tetapi yang sering terjadi justru apa yang kita lakukan untuk solusi jalan keluar, itu justru kita berjalan dalam ketidakpastian. Seolah-olah kita menjadi pribadi yang tersesat, yang bingung, yang berdiri dalam persimpangan jalan mana yang harus kita pilih, jalan itu dan mana yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, kita perlu bertanya dan hening sejenak. Dalam menghadapi permasalahan,
kesulitan, persoalan hidup ini, apakah kita masih yakin akan kasih dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita yang tentu memberikan solusi atau pertolongan? Ini satu pertanyaan besar untuk kita. Bila kita menilik dalam teks ayat kita hari ini, betapa kasih dan penyertaan Allah itu sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan kita semua, di mana Ia selalu menyertai langkah kehidupan kita dalam situasi apapun dan kapanpun. Ia tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Dan Ia selalu menopang kehidupan kita. Di saat kita jatuh, kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Artinya, hidup kita semakin parah. Tetapi Tuhan itu setia menyertai langkah hidup kita. Apakah ketika Tuhan yang kita yakini, yang menyertai langkah hidup kita, yang merupakan jaminan hidup tersebut, membawa kita justru semakin hidup dalam keraguan, kekhawatiran dalam menjalani hidup ini? Tentunya tidak demikian. Memang kita harus sadar, mengakui jujur bahwa sifat manusia itu ada rasa takut, khawatir ketika menjalani kehidupan ini dalam segala perubahan dan ketidakpastian. Kita ingin mengalami satu kehidupan yang kita harapkan itu ya enjoy saja. Ada sukacita, kebahagiaan. Tapi siapa sih di antara kita, manusia, yang bisa lepas dari setiap problem atau permasalahan itu? Oleh karena itu, kita hari ini diingatkan, yaitu jangan sampai kita lupa akan Allah yang kita percaya, yang menyertai setiap langkah hidup kita. Sesulit apapun kehidupan kita saat ini, Ia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Walaupun kadangkala kita menghadapi liku-liku kehidupan, kita bisa tersandung jatuh, tapi tidak sampai fatal dan menyengsarakan kita. Ingatlah, ibu-ibu, bahwa setiap seru doa kita pasti Tuhan berkati. Hanya butuh kesabaran untuk solusi jalan keluar itu. Ingatlah bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih. Dalam penyertaan, Dia selalu menyertai kita selama-lamanya. Maka hari ini dalam persekutuan doa ibu-ibu Komisi Warga Dewasa Wanita Jemaat Wonocatur, jadilah pribadi yang tangguh. Ibu, seorang wanita yang memiliki kekuatan batin jiwa di tengah kehidupan keluarga, baik keluarga yang masih utuh dengan pasangannya, dengan seorang suami, baik dengan anak-anak maupun keluarga yang sudah tidak lagi utuh karena sudah ditinggal oleh pasangan hidup, yaitu seorang suami yang dicintai. Sekali lagi, Tuhan Yesus sungguh setia. Allah adalah Allah yang menolong, yang menyertai. Ada syair lagu, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Ibu-ibu tentu bisa melakukan itu. Dan yakinlah bahwa setiap penyertaan Tuhan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Kalau Tuhan saja mampu menyelamatkan, apalagi hanya menuntun, menyertai, dan memberkati kita, pasti segalanya akan beres. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami diizinkan mendengarkan sekilas sabda Tuhan yang memberikan kekuatan baru kepada kami, supaya kami para ibu ini senantiasa menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam iman. Dalam menghadapi situasi apapun, kami yakin bahwa Allah Bapa memberikan solusi jalan keluar. Kami mampu untuk menanggung setiap beban yang kami hadapi di tengah keluarga maupun di tengah situasi pandemi COVID yang belum ada solusi sampai akhirnya kami percayakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Raharjo yang sudah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini boleh menjadi pedoman dalam kita melangkah kehidupan di masa-masa saat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan mempersembahkan persembahan sebagai dupa harum bagi kerajaan di dunia ini, dan persembahan itu akan diiringi dengan lagu Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat yang terkasih, setelah kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita juga mengumpulkan persembahan, dan pada saat ini sebagai ucapan syukur kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kehadirat Tuhan, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Heni. Kepada Ibu Heni, waktu dan tempat kami haturkan. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita akan menaikkan doa syafaat kita pada sore hari ini. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha baik, Engkau yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini. Pada sore hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk GKJ Wonocatur, kiranya Tuhan berkati di dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini, dan Tuhan cukupkan segala yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk acara ulang tahun yang ke-13 yang akan datang, kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami, Tuhan mampukan kami di segala kegiatan dan segala pelayanan yang semua itu hanya untuk kebesaran nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta yang senantiasa melayani di gereja ini, kiranya Tuhan berikan kekuatan serta kesehatan. Kami berdoa juga untuk para majelis maupun komisi-komisi yang ada di GKJ Wonocatur ini, kiranya Tuhan juga berikan kesehatan dan Tuhan berikan kemampuan kami sebagai majelis maupun sebagai komisi untuk melayani di gereja ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan serta kesehatan
kepada keluarga, para majelis, dan para komisi. Kami juga berdoa untuk semua warga GKJ Wonocatur, dari anak-anak sampai Adi Yuswo, dengan segala permasalahan serta pergumulannya. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kekuatan iman yang hanya tertuju kepadamu saja. Kami juga berdoa untuk warga yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Tuhan berikan kesembuhan melalui obat-obatan dan perawatan yang diberikan oleh keluarga. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada keluarganya juga. Untuk yang sedih, kiranya Tuhan berikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, yang sampai saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan, baik itu bencana alam, kekerasan yang melanda di mana-mana, dan juga COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa reda dari muka bumi ini, dan ini terjadi juga di seluruh dunia. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam pemerintahan untuk menangani ini, berikan kekuatan dan kemampuan, serta berikan kesehatan untuk para pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, anggota DPR, MPR maupun wakil rakyat yang ada di pelosok-pelosok sampai di tingkat RT. Kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami sebagai Komisi Warga Dewasa Wanita, kiranya Tuhan mampukan dan Tuhan berkati segala pelayanan kami di gereja ini maupun di lingkungan kami. Semua itu hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami pinta dan kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menutup rangkaian acara Beston KWDW pada sore hari ini. Kita akan menutupnya dengan pujian Kidung Jemaat 424 bait pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyerahkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selamat sore Ibu-ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di Beston KWDW pada sore hari ini. Di sini saya akan memberikan pengumuman tentang Beston. Yang pertama adalah tentang Beston KWDW. Beston KWDW ini akan diadakan setiap 1 bulan sekali pada hari Senin pada minggu ketiga. Dan ini untuk sementara ini kita akan, yang saat ini kita dari pengurus dulu, kemudian untuk selanjutnya kita akan menunggu jadwal, nanti sesuai jadwal ya. Kemudian untuk yang kedua, saya mengharapkan kepada ibu-ibu semua untuk ikut serta atau berperan serta untuk merangkai bunga
Mungkin ini bunganya masih sedikit, nanti kita akan menambah lagi koleksi-koleksi bunga, sehingga ibu-ibu yang bisa untuk merangkai bunga, silahkan untuk merangkai bunga di gedung gereja ini. Kemudian yang ketiga, tadi ada persembahan, apabila ibu-ibu ada yang ingin memberikan persembahan khusus untuk KWDW, bisa menghubungi pengurus KWDW di tempat masing-masing. Kemudian pengumuman dan informasi ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Tiba saatnya kita mengakhiri Beston KWDW pada sore hari ini. Kita akan berdoa untuk kelancaran Beston yang sudah kita lalui pada sore hari ini. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapak yang makasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami di dalam kami mengadakan Beston KWDW pada sore hari ini. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir dengan selamat. Kiranya Beston pada sore hari ini bisa menjawab kerinduan para ibu-ibu, khususnya Ati Yosua yang ingin sekali rindu akan firman-Mu, rindu bersekutu di gereja. Tetapi karena keadaan pandemi saat ini belum mengizinkan mereka bersekutu di gereja. Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan itu Bapa boleh menjadi duba harum bagi kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, bila terselip dosa dan kesalahan di dalam kami melakukan Beston pada sore hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang mau mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.